yaitu ketika dia nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Jadi sembelihan ini dipersembahkan untuk Allah dan untuk selain Allah. Padahal yang namanya sembelihan hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah itu bukan lagi haram, syirik, kufur. Nah, mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah syirik, kufur. Nah, maka gimana kalau ada orang dia untuk Allah juga tapi dipersembahkan sembelihan ini untuk selain Allah juga? Karena dulu orang-orang jahiliyah begitu, motong kambing untuk Hubal, untuk Lata, untuk Uzza. Ya sampai sekarang dukun-dukun tuh motong ayam buat sesajen, buat setan, ya kan? Kalau kita lihat di film-film setan begitu mau nyantet, ayam dipotong, darahnya dimasukin ke botol. Nggak tahu tuh prakteknya benar apa kagak, ada yang begitu tuh. Di film-film sih begitu. Kan emang nyembelihnya buat siapa itu? Emang buat setan, diperuntukkan buat setan. Nggak boleh, nyembelih hanya untuk Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau dibarengin? Nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan, kitab kaidah fiqih, sampai kepada Al-Matlabus Sabi'. Al-Matlabus Sabi' at-tasyrik fin niyah. Ya. Menyekutukan niat, maksudnya punya niat lebih dari satu. Bagaimana kalau satu ibadah atau satu perbuatan diniatin lebih dari satu niat? Ini pembahasannya. Ini termasuk pembahasan yang panjang di kalangan fuqaha, di kalangan para ulama. At-tasyrik fin niyah. Punya niat lebih dari satu, menggandakan niat. Ya. Nah, litasyrik fin niyah nadhairu wa dhabituha aqsam. Ya, kalau bicara soal tasyrik fin niat, dia menyekutuk, arti menggandakan niat. Itu ada beberapa nadhair, ada beberapa contoh-contoh di dalam fikih. Terus kalau kita mau bicara dhabitnya, maka dhabitnya ada beberapa bagian, ada beberapa kisim, ada 5 nanti. Ada 5 dhabit patokan untuk tasyrik fin niyat. 5 kisim. Dhabit patokan tasyrik fin niyat, menggandakan niat, menyekutukan niat. Al-qismul awal, yang bagian pertama. Ini pembahasan agak menarik nih, karena kalau di kitab fikih nggak dirinci begini. Bahkan di kitab-kitab kaidah fikih yang lain nggak serinci ini pembahasan. Ini termasuk kelebihan kitab ini nih, pembahasan ini dibikin serinci mungkin sama Syekhuna Dr. Abdul Rahman. Yang pertama, an-yanwiyah ma'al ibadah ma laysa bi ibadah. Bagaimana ngebarengin niat ibadah dengan sesuatu yang bukan ibadah. Jadi niatnya ibadah juga, sekaligus niat sesuatu yang bukan ibadah. Ngelakuin satu ibadah, niatnya double. Niatin ibadah, meniat sesuatu yang bukan ibadah. Nah, maka kalau bahas ini, wal kalam ala hadzal qismi min ma'khadhin. Kalau bicara soal ini, maka kita bisa lihat tinjau dari dua sudut pandang atau dari dua pembahasan. Al-ma'khadul awal min haitsus sihah. Pembahasan yang pertama dari segi keabsahannya. Sah apa kagak tuh kalau niat ibadah dibarengin sama niat yang bukan ibadah. Nah, dirinci sama ulama, faqat yubtiluha, kadang-kadang ngebarengin niat ibadah dengan yang bukan ibadah itu yubtiluha, membatalkan ibadah tersebut.
Qad masuk ke dalam fi'il mudhari, ngartiinnya kadang-kadang. Faqad yubtiluha. Kadang-kadang niatin ibadah ngebarengin nama yang bukan ibadah, kadang-kadang membatalkan ibadah. Qala Suyuti, Imam Suyuti berkata, wa yahduruni minhu surah. Ya, kata Imam Suyuti, aku ingat satu gambaran masalah tentang ini. Kapan? Wahiyya ma idza dzabahal udhiyata lillah wa li ghairihi. Yaitu ketika dia nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Jadi sembelihan ini dipersembahkan untuk Allah dan untuk selain Allah. Padahal yang namanya sembelihan hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah itu bukan lagi haram, syirik, kufur. Mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah syirik, kufur. Nah, maka gimana kalau ada orang dia untuk Allah juga tapi dipersembahkan sembelihan ini untuk selain Allah juga. Karena dulu orang-orang jahiliyah begitu, motong kambing untuk Hubal, untuk Lata, untuk Uzza. Ya sampai sekarang dukun-dukun tuh motong ayam buat sesajen, buat setan, ya kan? Kalau kita lihat di film-film setan begitu mau nyantet, ayam dipotong, darahnya dimasukin ke botol. Nggak tahu tuh prakteknya benar apa kagak, ada yang begitu tuh. Di film-film sih begitu. Kan emang nyembelihnya buat siapa itu? Emang buat setan, diperuntukkan buat setan. Nggak boleh, nyembelih hanya untuk Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau dibarengin? Nyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Ini saya sembelih nih, sembelihan ini saya peruntukkan untuk Allah dan untuk guru saya. Bukan diniatin ya, kalau diniatin pahalanya buat guru saya lain, tetap buat Allah. Ini dipersembahkan sembelihannya. Maka bagaimana hukumnya? Idza dzabahal udhiyata lillah wa li ghairihi, kalau dia nyembelih buat Allah dan buat selain Allah, maka famdimamu ghairihi yujibu hurmatadz dzabihah. Maka bergabungnya niat selain Allah itu yujibu mengakibatkan hurmatadz dzabihah, haramnya sembelihan tersebut untuk dimakan. Jadi bangke sembelihannya. Karena proses nyembelihnya haram, bahkan syirik. Maka sembelihannya menjadi bangkai. Nah, ini berarti ngegabungin ibadah dengan selain ibadah. Ada kalanya nggak batalin ibadah, sembelihannya jadi nggak sah. Yang disembelih jadi haram hukum itu, jadi bangkai. Wa nadhiruha, ya contoh yang serupa dengan masalah ini, yang niat ibadah dibarengin dengan selain ibadah jadi membatalkan ibadahnya. Niatut tawafi wa niatud daf'il gharimi. Ya, niat tawaf dibarengin niat menghindar dari orang yang lagi nagih utang. Jadi tawaf niatnya sekaligus lari ngejar orang yang lagi nagih utang. Bayangin kejar-kejaran utang di Ka'bah. Mungkin tuh bayar travelnya belum lunas kali ketika berangkat. Niat tawaf sekaligus niat ngindarin orang yang nagih utang, daf'ul gharim. Maka bagaimana tuh? Kan satu tawaf ibadah, ngindarin orang nagih utang bukan ibadah. Berarti niat ibadah dibarengin sama niat sesuatu yang bukan ibadah. Maka bagaimana tawafnya? Fala yahsulu tawaf, tawafnya enggak hasil, batal tawafnya. Fima selama dia tidak, fima selama dia idza lam yufridi tawaf bi niyatil mustaqilah, selama dia enggak meniatkan tawaf dengan niat yang khusus. Selama enggak dikhususkan buat tawaf, sekalian lari dari kejaran orang lagi utang, maka tawafnya tidak sah. Ini diantara kasus-kasus dalam fikih yang ketika niat ibadah tidak sah karena dibarengin dengan niat yang bukan ibadah. Ada kalanya waqat la yubtiluha, ada kalanya enggak ngebatalkan. Tasyrik niatul ibadah bi niat ghairil ibadah la yubtiluha, la yubtilul ibadah. Ada kalanya ngebarengin itu enggak menjadikan batalnya ibadah. Wa fihi suwarun, ada gambaran-gambaran yang disebutin Imam Suyuti. Di antaranya kapan? Idza nawal wudu'a awil ghusla wa tabarrud. Ketika dia niat wudu atau niat mandi besar, wa tabarrud, dibarengin sama niat tabarrud, nyari fresh, ngedinginin. Ini dalam keadaan junub siang-siang, emang lagi panas-panas setengah hari bolong, sekalian deh niat mandi sekaligus nyari seger. Tabarrud tuh nyari seger. Bagaimana tuh niatnya dibarengin tuh? Apakah niat wudu dan niat mandi besarnya rusak? Enggak. Fa innahu yasihhul wudu wal ghuslu, tetap wudunya sah, mandinya juga sah, walaupun diniatin mandinya buat nyari seger. Ini contoh yang sah. Idza nawas shauma wa tadawiyah fa innahu yasihhu shaumuh.
Contoh ketika dia niat puasa sekaligus niat untuk berobat. Puasanya puasa buat berobat. Kan ada kalanya penyakit yang obatnya apa? Puasa, diet. Niat puasa sekaligus niat diet. Gimana, sah apa kagak? Ya sah, puasanya tetap sah. Pahalanya bagaimana, Beb? Nanti dibahas setelah ini. Ada pembahasan khusus terkait pahala. Ya. Nah. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga di antara contohnya idza qara'a fi sholati ayatan wa qasada bihal qira'ata wa tafhim. Lagi salat qara'a fi sholati, di dalam salat qara'a ayatan, dia baca ayat, wa qasada bihal qira'ata wa tafhim, dan dia bermaksud dengan bacaan ayatnya itu apa? Satu, qira'ah. Wa ini berarti apa? Mutlaqul jamak, tasyrik ya. Wa, dan sekaligus niatnya tafhim, ngasih pemahaman ke orang lain. Bagaimana tuh? Contoh, kita lagi sholat nih, tahu-tahu ada anak kita, kebetulan anak kita ngerti bahasa Arab. Mbak, saya ambil duit ya Mbak ya, boleh nggak Mbak? Ente hafal Quran, ente baca, ya Yahya khudhil kitab biquwah. Wahai Yahya, ambil tuh kitab. Maksudnya isyarat apa? Ambil tuh duit, ambil aja nggak apa-apa. Tujuannya apa? Satu, dia tujuannya emang kiroat, karena emang lagi pas bacanya surat, waktu baca surat emang niatannya kiroat. Tapi sekalian tujuannya ngasih jawaban ke dia sekalian. Nah kalau seperti itu, sholatnya tetap sah, kiroatnya tetap sah, sholatnya tetap sah, nggak batal. Tuh lagi sholat, ada ngetok pintu, tok. Ustaz, tok, mau masuk Ustaz. Baca ayat, udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu baca ayat itu. Tujuannya apa? Tujuannya qiraah, baca Quran sekaligus ngasih jawaban. Masuk, bismillah. Sah apa enggak tuh sholatnya? Tetap sah kalau niatnya dibarengin. Nah di Tuhfah ini disebutin, di Tuhfahnya Ibnu Hajar disebutin ya. Kalau niatnya dibarengin, ya walau nataqa binatul Quran bi qasdi tafhim, ya in qasada ma'al qira'atan lam tabtul wa illa batalat. Kalau niatnya dibarengin, niat qiraah sekaligus niat ngasih paham ke orang yang lagi ngajak bicara, sah. Tapi kalau niatnya cuma niat ngasih paham doang, udah nggak ada niat qiraahnya, pokoknya niatnya ngasih jawaban doang, batal sholatnya. Kenapa? Karena udah nggak ada niat ibadahnya. Niatnya ngasih jawaban. Nah, di sini kita bicara ketika kalanya niat ibadah dibarengin sama niat ada, ibadahnya nggak batal. Tuh contohnya, baca ayat, niatnya qiraah di sholat sekaligus niatnya ngasih tahu orang, itu sah. Yang penting niatnya double, dua itu. Kalau satu doang batal, di Tuhfah disebutkan. Akan di matan minhajnya itu disebutkan. La ilaha illallah. Jelas ya. Kemudian contoh berikutnya, malau nawas salata wa daf'a gharimihi sahat salatuhu. Dia niat salat sekaligus daf'a gharimihi, niat menghindar dari orang yang nagih utang. Ada orang mau nagih utang, debt collector. Begitu debt collector mau datang, dia sholat, baca Al-Baqarah. Supaya apa tujuannya? Sekalian niat sholat sekaligus niat ngindarin itu, supaya debt collector pegel nungguin. Kalau debt collector berani gerbek orang lagi sholat, digebukin masyarakat. Nungguin dia sholat Al-Baqarah sampai subuh kagak rapi-rapi. Nah dia niat sholat sekaligus niat ngindarin orang nagih utang. Sholat gak tuh? Sah gak sholatnya? Sah, sahat sholatuhu, sholatnya sah. Walaupun di situ ngebarengin niat ibadah dengan niat ada. Ini kita belum bicara pahala ya, masih bicara sah nggak sah. Apa alasannya Beb? Kok bisa sah di gambaran-gambaran tadi? Padahal tadi urusan
Nyembelih nggak sah, urusan tawaf nggak sah. Yang membedakan apa? Wasababus sihah fi suwari sabiqah. Sebabnya sah di gambaran-gambaran tadi itu yang disebutin 4 gambaran tadi. Husulul manwi, bukan husuli, husulu. Wasababus sihah fi suwari sabiqah husulul manwi alladhi syurrika ma'an niyya wa in lam yunwa. Idh tabarrud wal himya wal ifham wa daf'ul gharim hasilun wa in lam yunwa. Sebab sahnya tadi tuh apa yang dia niatin walaupun sebetulnya kagak diniatin memang udah terjadi. Husul manwi, apa yang dia niatin itu akan husul, akan terjadi. Manwi, sesuatu yang dia niatin alladzi syurrika ma'an niyah, yang dibarengin dengan niat aslinya. Wa in lam yanwi wa in lam yunwa, walaupun enggak diniatin. Idh tabarrud, karena yang namanya seger, wal himyah, himyah itu yaitu dari diet, wal ifham, ngasih orang faham, wa daf'ul gharim, ngindarin orang yang nagih utang, itu hasilun, terjadi, wa in lam yunwa, walaupun enggak diniatin. Begini nih, ya, kita mandi besar, niatnya untuk mandi besar. Wallahu a'lam. Masyaallah. Wallahu a'lam. Mandi besar, niatnya untuk mandi besar. Nah, andai kata sekaligus niatnya untuk tabarrud, nyari seger. Andai kata, pertanyaan Anda, enggak diniatin buat seger. Seger itu terjadi enggak? Terjadi. Walaupun enggak diniatin seger, segernya terjadi. Jadi enggak ngaruh mau diniatin, enggak niatin, segernya emang udah terjadi. Maka ketika segernya diniatin dibarengin sama niat mandi besar, maka enggak masalah. Sama kayak tadi. Nah, ketika dia baca khudil kitaba biquwwah, baca ayat Quran, ya. Andai kata dia nggak niat untuk ngasih pemahaman, niat buat baca doang, orang begitu yang nanya tadi paham nggak langsung tujuannya? Paham, cuman kayaknya agak susah ya kalau dia pemilih ayat itu sih niat banget berarti, emang mau ngasih paham. Kemudian puasa, walaupun dia nggak niat diet dengan puasanya, dia niat puasa ibadah, puasa sunnah atau puasa wajib, tapi mau nggak mau ketika puasa dietnya terjadi nggak? Terjadi, tanpa diniatin pun udah terjadi itu diet. Makanya ketika diniatin nggak ngaruh. Jelas ya? Beda halnya dengan nyembelih tadi. Tujuan selain Allah kalau nggak diniatin nggak ada. Makanya dia ngerusak. Tawaf juga begitu. Tujuan muter-muter itu tujuannya tawaf. Kalau nggak diniatin untuk ngindarin orang ngejar-ngejar bayar utang, nggak bakal terjadi itu. Nah, makanya begitu diniatin malah ngerusak ibadah. Jelas ya? Nah, jadi itu yang pertama. Jadi dari segi keabsahannya ada kasus-kasus yang menunjukkan ketika niat ibadah dibarengi dengan niat sesuatu yang bukan ibadah, ada kalanya sah dalam contoh-contoh tertentu, ada kalanya tidak sah. Al-ma'khadhu tsani. Nah, sekarang sudut pandang yang kedua atau pembahasan yang kedua, min haitsu tsawab, dari segi pahalanya. Bagaimana kalau niat ibadah dibarengi dengan niat yang bukan ibadah? Fa idza qulna bis-sihah, kita anggap sah. Fi mithli mas'alati tabarrud, seperti dalam kasus yang tabarrud, mandi buat nyari seger tadi. Niat mandi besar sekaligus buat nyari seger. Maka dari segi pahalanya fa tsawab nadhiru mas'alati safar lil hajj tijarah. Maka dari segi pahala ini masalah mirip dengan masalah safar, masalah orang yang melakukan perjalanan lil haji wa tijarah, buat haji juga, buat dagang juga. Biasanya orang travel nih, atau ustadz-ustadz yang jadi guide, dapat gaji juga sebagai guide kerja, tapi dapat haji juga. Bagaimana tuh, dapat pahala nggak tuh hajinya? Umrohnya dapat pahala apa enggak tuh perjalanannya? Dia emang kerja guide, emang kerjaannya tour guide atau pembimbing daripada perjalanan, emang dapat gaji dari itu. Atau pemilik travel kadang-kadang niat umroh sekaligus niat kerja, emang ada untung dari kerjaan itu. Bagaimana di sini? Wa fihi thalathatu ara', dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama. Ikhtara Ibnu Abdussalam, yang dipilih oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama, annahu la ajra lahu mutlaqan, dia enggak dapat pahala sama sekali. Ini pendapat yang dipilih oleh Izzuddin bin Abdussalam. La ajra lahu mutlaqan, enggak ada pahalanya sama sekali. Tasawal qasdan amla, baik tujuannya sejajar atau enggak. Baik lebih gede tujuan dunianya atau tujuan akhiratnya lebih kecil, atau sebaliknya tujuan ibadahnya lebih gede, tujuan dunianya lebih kecil, atau setara, tujuan dagang sama tujuan ibadahnya sama. Itu sama-sama nggak dapat pahala, gugur pahalanya karena udah dicampur niatnya dengan niat bukan
ibadah ini pendapat dipilih oleh Izzuddin bin Abdussalam. Ajib. Yang kedua, ikhtar al-Ghazali, Imam Ghazali milih pendapat apa i'tibar al-ba'ith, tergantung motifnya alal amal, yang mendorong untuk berbuat amal. Apa motifnya dia beramal? Ini pendapatnya Imam Ghazali ini. Apa sih motifnya dia beramal? Yang bikin motif dia beramal emang pengen haji apa mau dagang? Yang lebih gede motifnya. Sekiranya nggak dapat duit dia nggak bakal berangkat haji. Sekiranya nggak bisnis nggak bakal berangkat haji. Itu berarti motifnya apa? Duit, dagang. Sebaliknya sekiranya dia nggak dapat duit sekalipun, yang penting mau dapat haji. Itu banyak tuh. Saya dulu waktu di kuliah di Ahqaf, waktu kuliah di Hadramut, biasanya anak-anak Timur Tengah tuh dapat jatah temus namanya, tenaga musiman. Tenaga musiman itu selain digaji kerja per hari berapa Ustaz? $100 Ustaz ya? 2 bulan 60 juta ya zaman dulu. 2 bulan berarti sehari 1 juta, gede itu. Anak mahasiswa tuh dapat sehari 1 juta. Kelagepan juga itu. Biasanya 1 juta sebulan, sehari 1 juta. Ustaz Asep pernah dapat dulu nih, saya kagak dapat. Makanya hajinya pas sudah pulang. Nah, itu banyak anak-anak yang aneh nggak peduli duitnya, yang penting bisa hajinya. Itu banyak kan begitu tuh. Yang penting bisa haji dulu dah, urusan duit mah urusan ya nanti juga pulang duit gampang. Kalau haji kan daftar Indonesia panjang urusannya. Kalau mau yang cepet mahal, udah gitu kasus lagi di Kementerian Agama nanti. Walaupun belum ditangkap menterinya sekarang. Datang aja kagak ke DPR. Sampai DPR-nya dilantik baru. Banyak kan begitu. Kerja emang niatnya kerja, tapi yang penting hajinya dulu dah. Berarti dia lebih gede motif apanya? Haji. Nah, Imam Ghazali lihat motifnya dia apa, kata Imam Ghazali. Kalau ketika campur antara niat ibadah dengan niat urusan duniawi, kalau motif dasarnya urusan duniawi, maka dia nggak dapat pahala. Tapi kalau motif dasarnya urusan akhirat, walaupun nanti dapat dunianya juga, maka dapat pahala. Jelas ya? Dan ini berlaku di semua, anak kira. Ini bisa jadi pedoman di hidup kita nih. Ini berlaku di semua hal kegiatan kita sehari-hari, di amar ma'ruf nahi munkar, urusan orang yang dakwah, orang yang ngajar, macam-macam itu berlaku tuh. Nah, ikhtar al-Ghazali, Imam Ghazali i'tibar al-ba'ithi 'alal amal. Imam Ghazali milih mempertimbangkan ba'ith, motif 'alal amal, yang mendorong dia untuk amal. Fa in kana al-qasdud dunyawi, kalau tujuannya motif awalnya memang dunia, huwal aghlab, yang lebih dominan, lam yakun fihi ajrun, maka enggak ada pahalanya. Tujuan dunianya dominan, enggak ada pahalanya. Wa in kana dini aghlab, kalau tujuan agamanya lebih dominan, kanal ajru bi qadri, ya, maka pahalanya itu sesuai dengan kadar tujuan agamanya. Wa in tasawaya, tapi kalau sama sejajar 50-50, ya, tujuan dunia 50%, tujuan akhirat 50%, tasaqata, sama-sama gugur dua-duanya. Nggak dapat apa-apa. Ya paling kalau dapat dunianya ya dapat dunia doang. Nggak dapat akhirat ya. Apa di Al-Qur'an, man yurid harsad dunia wa man yurid harsal akhirah nu'tihi min hadza. Enggak apa. Unsitu hadhil ayah. Wa hadha huwa alladhi rajjahahu Suyuti. Ini pendapat Imam Ghazali ini ditarjih oleh Imam Suyuti, wa'tamadahu Ramli aidan, dan dianggap mu'tamad oleh Al-Imam Ramli. Nah, Ibnu Hajar lain lagi, yang paling enak pendapat Ibnu Hajar nih, paling enak, ini rahmah nih ikhtilaf ulama. Dan Ibnu Hajar yang dana mu'tamad. Wa'tamad Ibnu Hajar, pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar, annahu yuthabu biqadri qasdihil ukhrawi wa in qalla. Kalau kecampur antara tujuan dunia sama tujuan akhirat dalam segala sesuatu, maka dia dapat pahala sesuai dengan kadar tujuan akhiratnya. Kalau kadar tujuan akhiratnya 10%, ya pahalanya dapat 10%. Kadar tujuan akhiratnya 50%, kadarnya 50%. Tujuan akhiratnya 100%, ya dapat pahalanya 10%. Walaupun tujuan akhiratnya dikit. Cuman makin dikit tujuan akhiratnya, kadar pahalanya makin dikit. Tapi yang perlu jadi catatan, summa'alam, ketahuilah anna hadhil ara', 3 pendapat ini tahdid mahalul khilaf nih. Ini 3 pendapat ini nih, khilaf ini kapan? Fi ghairi qasdi nahwir riya, kalau tujuannya bukan riya. 3 pendapat ini kalau tujuannya bukan riya.
Kalau tujuannya riya, fa muhbitun li thawabi mutlaqan, maka yang namanya riya muhbitun, menggugurkan pahala secara mutlak. Walaupun persentase riyanya lebih kecil. Walaupun persentase riyanya lebih kecil, ya, persentase ikhlasnya lebih gede mungkin. Tapi riya muhbitun li thawab, menggugurkan pahala. Nah, tadi yang pendapat Ibnu Hajar tuh cocok dengan hadis wa innama likulli imri'in, mana seseorang dapat sesuai dengan apa yang dia niatin, dia dapat sesuai kadarnya. Ada yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. La ilaha illallah. Jelas ya? Makanya kala Abdul Hamid dalam Hasyiah Syarwani ya. Kala Abdul Hamid wal mu'tamad kama qalahu al-Ghazali i'tibarul ba'its fa in kana al-aghlab ba'its al-akhirah uthib wa illa ay bi an kana al-aghlab ba'its ad-dunya istawiya fala nihayah wa syekhuna ajib wa zahirul mughni i'timaduhu aidan qawluhu mimma 'ada riya amma riya fa yusqitu mutlaqan kama yaqulu sallallahu. Nah, kal ujbi sama seperti dia ujub juga muhbit lit thawab, menggugurkan pahala. Mudah-mudahan Allah kasih kita ikhlas insyaallah. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, bagian kedua, an yanwiya ma'al ibadah al-mafruḍah mafruḍatan ukhra. Nah, kalau tadi kan niat ibadah bareng dengan adah. Ketika ibadah diniatin bareng dengan adah bagaimana? Dari segi keabsahannya ada kalanya sah, ada kalanya enggak. Dari segi pahalanya ada khilaf ulama, 3 pendapat dalam masalah ini. Sekarang kalau ngebarengin niat fardu dibarengin dengan fardu. Fardu dibarengin dengan fardu. Bagaimana tuh? An yanwiya ma'al ibadatil mafruḍati ibadatan mafruḍatan ukhra. Meniatkan dengan ibadah yang fardu, ibadah fardu yang lain. Jadi sekali niat, sekali ngelakuin 2 fardu. Bisa apakah gitu? Niat sholat zuhur sama asar dijamak, tapi sholatnya 4 rakaat doang sekali. Saya niat sholat 4 rakaat, sekalian zuhur, sekalian asar. Wrapping, jadi di wrapping. Sekalian zuhur, sekalian asar. 2 fardu sekaligus dalam satu ibadah. Bisa apa enggak begitu? Wal kaidah, kaidahnya apa? Kaidah utamanya dulu nih. Anna man nawa fardain lam yujzi. Siapa yang nawa niat 2 fardu sekaligus dalam satu ibadah lam yujzi. Enggak cukup, enggak sah. Nah, itu kaidahnya tuh. Umumnya dalam fikih niat 2 fardu sekaligus dalam satu ibadah tidak sah. Enggak sah. Illa fi mas'alatin, kecuali dalam 2 masalah doang. Fardu ketemu fardu sah. Kapan? Idza nawal hajja wal umrata. Kalau niat haji sekaligus umroh langsung sekaligus. Biasanya di qiron. Haji itu kan ada ifrad, ada tamattu, ada qiron. Kalau ifrad dia haji dulu baru umroh. Kemudian kalau tamattu umroh dulu baru haji. Qiron bebarengan antara haji dengan umroh. Bagaimana? Haji kan fardu. Umrah fardu enggak? Fardu. Al-hajj al-zubat wal hajj al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji dan umrah itu sama-sama fardu. Dan dua-duanya enggak wajib kecuali sekali. Jadi yang wajib bukan haji doang. Orang taunya sebagian yang wajib haji doang, umrah juga wajib, sama-sama wajib. Sama-sama wajib dia. Nah, bagaimana kalau orang baru sama-sama pertama kali? Kan kalau umrah yang wajib itu yang pertama kali, sekali doang. Haji juga yang pertama kali dalam keadaan udah balik hajatul Islam. Maka bagaimana? Dia haji juga, umroh juga sekaligus, diniatin sekaligus. Itu sah. Fa innahuma yasihan ma'a kaunihima fardain. Dia hukumnya sah dan dua-duanya jatuh dihitung sebagai fardu. Li'annal umrata tadkhulu fil hajj. Karena yang namanya umroh itu bisa masuk ke dalam rangkaian haji. Itu sah tuh. Ini pengecualian, hanya 2 kasus pengecualian, fardu barengan sama fardu lain dua-duanya sah. Tsanian, yang kedua, idza nawal wudu'a, kalau dia niat wudu wal ghusla dan niat mandi, fa innahuma yahsulani 'alal asah. Kalau niat wudu sekaligus niat mandi. Jadi dia punya junub, mandi, ada janabah, habis jima atau habis mandi atau habis mimpi junub, mimpi basah atau habis haid misalkan. Nah, dia mau sholat, dia mandi sekaligus, sudah niatnya mandi sekaligus wudu. Jadi nggak perlu wudu lagi. Bagaimana, sah apa kagak? Sah. Fa innahuma yahsulan. Kalau kita mandi kemudian udah diniatin sekaligus wudu, maka setelah itu nggak perlu wudu lagi, bisa langsung
sholat, itu ada kaidahnya itu. Nanti akan dibahas kaidahnya. Dengan syarat pertengahan mandi nggak ngelakuin sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau pertengahan mandi kentut, pertengahan mandi buang air kecil, pertengahan mandi mohon maaf pegang kemaluan, ya mesti wudu lagi habis itu. Kalau pertengahan mandi ngelakuin sesuatu yang batalin wudu, ya mesti wudu lagi. Jelas ya? Ini panjang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dua dulu. Ada pertanyaan? Ya. Insyaallah nih hari mungkin kita jam 3 udah rapi. Jadi habis ini langsung kita minta Ustadzuna Ustadz Asep karena sebagian mungkin mau ke Kuitang hadir roha. Ya, ini sore kan Kuitang ziarah. Mulai roha jam 4. Dan sebagian mungkin ada yang enggak hadir nih karena hadir haul di Empang. Empang selesainya zuhur. Makanya anak hadir malam maulid, ceramah di maulid. Pagi anak tadi nggak hadir karena pagi ngajar ustadzah dari di sini. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita tetap dapat barokah sahibul haul. Amin. Muhsin Latos. Bib, mau nanya Bib. Tadi yang pertama itu tentang apakah ibadahnya sah atau tidak. Ya. Kalau dia contohnya penyembelih hewan, dia sembelih pakai asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Tapi kepala kerbaunya untuk ditanam, penyembelihannya sah atau tidak. Yang kedua agak konyol Bib, dia sembelih babi buat orang kafir baca Bismillahirrahmanirrahim Akbar gitu Bib, doain aja Bib. Baik, ini Buya Majid pertanyaannya gampang-gampang susah gampang ini. Ya, gimana nyembelih kebo pakai nama Allah Bismillah, tapi keboknya kepalanya buat ditanam buat apaan? Apa ya, buat tumbal. Yang namanya qasad itu kan nggak harus diucapkan Ustaz. Qasad itu tidak harus diucapkan. Yang namanya qasad itu di hati. Kalau qasad emang tujuannya nyembelih untuk dia barengin tadi tasyrik untuk Allah dan juga untuk tumbal, yaitu haram tetap hubungannya, hukumnya. Karena yang namanya qasad itu tidak harus diucapkan. Karena al-qasdu mahalluhu al-qalb wa talaffuz bihi sunnah hukumnya. Jadi al-qasad itu enggak harus diucapkan. Nah, jadi tadi kalau emang niatnya dari awal udah buat tumbal, buat apa namanya dipersembahkan kepada jin atau apa, maka itu yahrum dzabihah. Diharamkan hukumnya, dzabihahnya diharamkan dia. Kemudian tadi yang kedua apa? Nyembelih babi. Anda nggak pernah sih Ustaz. Coba kita cari dulu apa yang jelas babi itu sunnah dibunuh. Babi itu termasuk binatang yang sunnah dibunuh. Bahkan dia termasuk hayawan ghairu muhtaram. Hewan yang tidak muhtaram. Beda dengan anjing. Kalau anjing tafsil, ada anjing yang akur, ada yang ghairu akur. Kalau yang ghairu akur itu termasuk ikhtisasat, nggak boleh kita main bunuh aja. Tapi kalau yang akur, anjing gila, rabies, kiranya bisa ngelukain orang, itu sunnah dibunuh. Nah kalau babi itu sunnah dibunuh hukumnya. Dibunuhnya hukumnya sunnah. Ya, taib. Bahkan kalau kita ada air sedikit nih, pilihannya mau dipakai buat wudu, apa dipakai buat ngasih minum babi. Pilihannya. Kalau dipakai buat wudu, tuh babi mati kehausan. Kalau dipakai buat ngasih minum babi, kita nggak bisa wudu, tayamum harus. Itu kata ulama pakai buat wudu, biarin tuh babi mati kehausan. Itu hukum pertama. Jadi babi memang dianjurkan untuk dibunuh. Bahkan diriwayatkan Nabi Allah Isa itu nanti di akhir zaman ketika diutus ngancurin salib, ngancurin salib, kemudian ngebunuhin babi, diantaranya nanti di akhir zaman itu. Babi itu dianjurkan untuk dibunuh, termasuk hayawan ghairu muhtaram. Nah sekarang bagaimana kita nyembelih dan ngasih makan orang Kristen? Gini Ustaz, kalau kita bicara usul fikih ya, al-kufar mukhatabun bi furu' syariah. Orang-orang kafir itu kena khitab furu' syariah. Artinya orang kafir dia sholat nggak sah. Contoh nih. Tapi kalau dia nggak sholat di dunia, terus karena nggak sholatnya di dunia, dia dapat azab tambahan di samping azab kufurnya dia. Dalilnya apa? Firman Allah Taala, apa namanya, masalah kekum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor?
Ternyata bukan gara-gara kekufurannya, emang dia kufur di neraka gara-gara kufur. Tapi yang menyebabkan dia masuk neraka sakor, salah satu bagian yang lebih dalam dari neraka karena nggak sholatnya dia. Artinya orang kafir selain diazab karena kekufurannya, diazab juga karena dia meninggalkan apa-apa yang diwajibkan kepada manusia. Nah, dari masalah ini Ustaz, Anda pernah baca di beberapa hasyiah, kalau di Ramadan nih, kita nggak puasa. Tapi boleh nggak kita ngasih makan orang kafir? Kan orang kafir nggak puasa. Ngasih makan orang kafir, bukan biarin orang kafir. Ngasih makan orang kafir, itu hukumnya kata ulama haram. Kenapa? Karena dia kena khitab furu' syariah di usul fikih. Dia harusnya kena puasa juga karena nanti di akhirat dia akan dituntut karena meninggalkan puasa. Karena dia kena khitab furu' syariah, maka kita haram untuk ngasih dia sesuatu yang haram bagi kita. Sekarang babi haram nggak bagi kita? Haram. Insahal ilhaq. Insahal ilhaq. Ini kita lagi ilhaq ini Ustaz. Sama seperti ngasih makan orang kafir di tengah-tengah hari bulan Ramadan. Kalau urusan dia makan sendiri urusan lain. Nah, tapi kalau kita yang ngasih sesuatu yang bagi kita haram kemudian kita kasih ke dia, itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Tapi nanti mesti dicari lagi nas dari ulama. Secara ilhaqnya seperti itu. Apakah ada farik antara masalah ini dan masalah ini? Wallahu a'lam. Kita akan cari lebih dalam lagi. Al-zahir hakadha. Wallahu a'lam. Makanya dulu kita pernah diributin, pernah jadi dilema, pernah jadi polemik orang Syiah. Orang Syiah itu mengharamkan ikan lele. Jadi ikan yang nggak ada sisiknya bagi Syiah itu haram. Ikan lele, ikan apalagi hiu kan nggak ada sisik. Pokoknya ikan yang nggak ada sisiknya bagi orang Syiah haram. Nah, saya punya kenalan orang Syiah punya tambak lele. Di Syiah Tulen punya tambak lele. Akhirnya almarhum abahannya protes, ente bagaimana? Kata ente lele haram. Nah ente punya tambak lele. Iya kan aneh ngejualnya ke orang Sunni yang makan lele kata dia. Kalau mau pakai logika ini harusnya dia haram juga buat dia itu. Berarti dia nyuruh orang ngelakuin sesuatu yang bagi dia haram. Wallahu a'lam bishawab. Kita minta kepada guru kita. Oh, atau lagi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana, di Tambora itu sering kejadian kebakaran. Iya. Kebetulan kebakarannya itu bulan Ramadan. Ya itu kan banyak orang kesengsaraan waktu itu. Seandainya kita buka dapur umum, bagaimana hukumnya itu? Banyak orangnya apa? Yang kebakaran. Iya. Ya kebakaran itu kan susah semua. Jadi Iya. kita ini buka dapur umum. Ya boleh aja Ustaz. Buat makan siang dia gitu. Nah ini Nah, masalahnya. ini masalah itu. Kalau sekiranya gara-gara kebakaran penuh asap dia sampai kagak bisa ngelanjutin puasanya, mungkin di siang itu boleh aja karena ada udzur. Dia kagak sanggup mau ngelanjutin puasa, mesti minum, lagi nyesek karena asap. Karena faktor sakit, dikasih makan siang itu. Tapi besok-besoknya setelah selesai kebakaran, udah nggak ada uzur dia buat kagak puasa. Ya maka wajib puasa. Karena keadaan orang wajib puasa, jangan dikasih makan siang. Ya kasih buat sahur, buka dapur umumnya buat sahur sama buat buka. Tinggal dirubah jamnya doang. Iya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, bagus ini ya. Tinggal dirubah jam. Terakhir, ya Allah. Ini masalah lain nih. Itu nanti di Nawazil itu. Itu di pelajarannya Ustadz Asep nanti. Iya, tapi bukan di hari ini, nanti ada babnya. Ini keluar dari pembahasan nyimpan uang masjid di bank konvensional. Ya, itu nanti kembali, jangankan uang masjid. Hukum nyimpan uang di bank konvensional itu apa? Kembali ke situ dulu tuh. Nanti kemudian nanti kembali ke status uang masjid. Uang masjid itu wakaf. Apakah boleh wakaf itu dipindah-pindahkan misalkan dan sebagainya, itu akan pembahasannya tersendiri. Anda nggak bisa bahas sekarang. Ya, insyaallah. Itu nawazil tuh, hukum nyimpen duit di bank konvensional nawazil. Nanti pelajaran Ustadz Asep Jalani itu. Minan nawazil. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Buya Husain. Banyak di kalangan kita artinya fokus di dalam dakwah. Sehari-harinya memang dakwah. Dakwah itu kan kewajiban. Dari dakwah itu kita dapat hadiah lah. Tapi terkadang ada orang yang niatnya memang itu ya dakwah. Tadi mungkin
tergantung niatnya, mana yang lebih aglab. Artinya ketika ya awalnya niatnya dakwah, waktu berjalan itu terkadang nanti di sono gue dapat amplop. Iya. Buat Begitu ini yang ini. undang yang lebih kaya, yang miskinan digagalin undangannya. Itu. Ini Bib, itu aja Bib. Padahal Nabi idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin yang undang, Nabi cepat jawabnya. Taib, itu udah ada jawabannya sebetulnya Ustaz Husain. Dakwah ibadah bukan? Ibadah dibarengin dengan nyari duit tujuannya dunia. Nah, bagaimana hukumnya? Itu yajri alaihil khilaf yang tadi disebutkan. Berlaku tuh khilaf tadi. Kalau menurut Izzuddin bin Abdul Salam, walaupun kadar niatnya persentasenya ada yang gede ada yang kecil, kagak dapat apa-apa. Menurut Al-Imam Al-Ghazali tergantung motifnya apa dulu, mana yang lebih dominan. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar tergantung kadar niat dunianya di agamanya dia. Walaupun dia dapat niat agamanya 30%, mungkin ada kebutuhan materi, tapi niat fulusnya 50%, niat dakwanya 50%. Kalau Ibnu Hajar tuh dapat 50%. Dapat 50%. Jadi berlaku khilaf tadi. Nah, disinilah pentingnya punya guru murabbi. Nah, kita tuh kadang kalau ana pribadi bersyukur, ana tumbuh di dunia dakwah, ana dikelilingi oleh guru-guru yang murabbi. Sampai sekarang kontrol ana dikontrol sama Al-Walid Habib Rizik Imam Besar, sama Syekhi Habib Abdullah Baharun, sama Syekhi Abu Yahya Zain Baharun. Karena kita ini kadang-kadang apalagi anak muda ya, di masa-masa muda tuh masih lebih dominan hawa nafsunya. Kalau nggak dikontrol, nggak di hati kita nggak disetir sama murabbi, susah. Nah, di situ pentingnya murabbi yang selalu ngingetin akhlisun niyah, la taqsid ghairallah. Jangan sampai ada tujuan selain Allah. Anak muda dilepas sendiri bahaya. Tapi kalau dididik sama murabbi, dipegang, diingetin. Yang namanya manusia kadang-kadang khilaf. Yang namanya manusia kadang-kadang lupa tujuannya. Siapapun anak kira ya. Tapi kalau ada murabbi yang ada di kita, di situ tujuan murabbi sebagai rem yang ngejagain kita supaya kagak bablas. Ana bersyukur, ana asykurullah taala, ana bersyukur sama Allah taala, ana tumbuh di dunia dakwah dikelilingi orang-orang yang murabbi, orang-orang mukhlisin, orang-orang ahlul gulub. Akhirnya kita jadi terus di bawah bimbingan mereka, kita disetir sama mereka, dan mudah-mudahan sampai husnul khatimah insyaallah. Jadi seperti itu ya Ustadz ya. Dan harus banyak merenung. Ini nyari fulus, HP sih ujungnya fulus mati. Kalau ini bayangin anak kadang-kadang merenung gini, ya Allah ini dakwah nggak usah jauh-jauh, kita lagi ceramah solawat yang hadir 2000 orang solawat. Satu gosida sholatullah salamullah itu bisa 5 kali sholawatnya. Itu sholawat 2000 orang kali 5 berapa? 10.000. Itu kita yang ngajak mereka dapat pahalanya. Kok bego banget mau ditukar sama 1 juta? Itu baru sholawatnya doang tuh. Belum kalau yang ada yang sholat gara-gara nasihat kita, ada yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya maksiat jadi nggak maksiat, yang tadinya nggak takut sama Allah jadi takut sama Allah, yang tadinya nggak cinta Nabi jadi cinta Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kamu menjadi penyebab satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada humurin na'am. Humurin na'am nih onta merah itu kendaraan yang paling mahal saat itu. Kalau sekarang apa ya? Land Cruiser. Apa? Lexus. Lebih mahal dari sedekah Lexus. Lebih gede dari Lexus. Terus kita mau tuker sama 1 juta, 5 juta, 10 juta. Urusan tahu-tahu orang kasih ya rezeki, hadiah. Tapi jangan itu dijadikan tujuan. Dan Al-Walid Habib Rizik pernah bilang, dulu zaman awal-awal kita sebelum turun dakwah tuh dikasih beberapa wasiat sama beliau. Beliau ngasih pesan begini, kalau kita dakwah tuh digajinya sama Allah, makanya kita nggak bakal tahu rezeki yang datang tuh berapa ya. Kadang-kadang tidur di hotel bintang 5, kadang-kadang tidur di musola, kadang-kadang tidur di mobil, kadang-kadang tidur di rest area. Ya mesti siap keadaan apapun. Kadang-kadang tuh dapat rezeki gede, kadang-kadang udah keluar jauh-jauh, bensin habis segala macam apa, tahu-tahu nggak dapat rezeki. Itu tuh jangan berkah kata beliau. Kita kalau kerja sama Allah berkah, beliau pesan. Dan beliau bilang, aneh nih hidup puluhan tahun kata beliau. Aneh dakwah, aneh ngelihat orang-orang yang walaupun lagi naik daun, tahu-tahu narip kan udah nggak benar tuh.
Mungkin secara fikih bisa dikutak-atik, tapi secara tujuan dakwah, etika dakwah, berat tuh deh. Berat. Secara fikih bisa dikutak-atik, secara etika dakwah. Beliau bilang aneh puluhan tahun dakwah, aneh ngeliat orang-orang walaupun lagi naik daun, tahu-tahu narip, hancur ujung-ujungnya. Hancur, habis. Apa sih yang mau dicari? Itu salah satu pesan-pesan beliau tuh ketika dakwah. Benar-benar serahin kita dakwah, ya Allah yang ngaji, nanti urusan dunia Allah yang kasih. Kadang begitu kita, anak-anak ada beberapa habaib, yang anda dengar Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf tuh, itu kalau beliau kan penceramah, dai. Yang namanya kita di Indonesia kan udah jadi tradisi, orang penceramah dikasih bisyarah. Ya namanya dia penceramah kan dai, dia butuh, dia ada pengeluaran juga, dia buat anak bininya juga, apa yang namanya ustadz ngajar juga butuh di hidup manusia. Tapi ada trik bagus tuh beliau amplop sebulan gak ada yang dibuka sama dia, dikumpulin jadi satu sehingga kecampur, nggak ketahuan tempat yang mana yang gede, tempat yang mana yang kecil. Jadi sebulan dikumpulin jadi satu sama dia, itu ditumplek di satu tempat. Nanti di akhir bulan begitu dia udah banyak pengeluaran, awal bulan kan banyak pengeluaran tuh, bayar listrik, bayar ini segala macam, baru dibuka-bukain dijadiin satu. Nah begitu tuh nggak tahu tuh nanti mana yang kecil, mana yang ngasih gede, mana yang ngasih ini, jadi nggak ngerusak hati. Nah, kalau setiap baru masuk mobil udah diintip, belum ke bandara udah ke kamar mandi ngintip. Akhirnya wah kalau gede tahun depan, jangankan belum ngundang udah ditanyain, ente kapan mengundang lagi? Rusak akhirnya, rusak, hatinya rusak. Ya itu perlu didikan murabbi. Yang begitu-gitu perlu didikan murabbi, guru yang mendidik hati kita supaya gak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ketasawuf akhirnya kita dari fikih. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanillahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.